Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Kalian tentu kenal dengan tanaman ini, bukan? Iya, ini adalah jenis dari tanaman keladi. Ya, jadi tanaman keladi itu macam-macam ya, teman semuanya. Ada yang berupa tanaman hias dengan aneka rupa corak pada daunnya. Lalu ada juga yang khusus untuk dimakan umbinya saja. Semisalnya itu contohnya adalah keladi pikul ya. Dan yang ini yang Bunda tunjukkan adalah salah satu jenis dari tanaman keladi atau talas yang selain umbinya bisa dimakan, juga bisa kita manfaatkan tangkai daunnya itu sebagai sayuran. Nah, jadi tidak semua keladi bisa kita buat menjadi sayur, karena ada keladi yang mengeluarkan rasa gatal, dan mengolah tanaman keladi menjadi sayuran juga diperlukan teknik tertentu supaya tidak gatal ya. Teman-teman semuanya, ini adalah jenis keladi yang biasa di tempat Bunda disebut keladi rakit. Jadi keladi rakit ini biasa dikonsumsi sebagai sayuran dan bukan untuk diambil umbinya utamanya ya. Nah, keladi rakit ini sebagaimana tanaman keladi lainnya menyukai habitat atau tempat hidup yang basah. Jadi dia akan tumbuh dengan baik jika kita tanam di tempat yang basah, misalnya dekat sumber air, atau mungkin kalau di belakang rumah di dekat selokan bisa ya. Nah, kemudian tanaman keladi ini juga pertumbuhannya sangat cepat. Jadi dia ini terutama di musim hujan itu cepat sekali membentuk anakan yang nanti anakannya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, seperti apa bentuk morfologi dari tanaman keladi yang bisa kita konsumsi? Mungkin Bunda bisa tunjukkan dari bawah ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian tangkai daunnya berwarna tidak terlalu gelap, ada juga masih warna kehijauannya. Lalu seperti tanaman tanaman keladi lainnya juga daunnya lebar-lebar ya. Dan jika kita ingin memperbanyak tanaman keladi ini cukup mudah, tinggal diambil anakannya, dipilih misalnya ini. Kita bisa cabut ya anakannya ini kalau mau dipindahkan atau mau diperbanyak, misalnya yang ini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya stolon ya. Secara morfologi dia disebut stolon. Tapi kalau di tempat Bunda tuh disebut alar. Jadi ini tuh orang biasanya bilang alar keladi. Dan bagian ini juga nyaman dimasak ya, ditumis seperti kita menumis kangkung. Namun kulit luarnya harus benar-benar dipastikan bersih terlebih dahulu ya. Jadi kalau mau mindahkan anakan dari taman keladi tinggal dicabut lalu kita tanam di tempat yang lain. Nah, kemudian pada waktu kita mau mungkin memasak ya, kalau ada yang mau memasak keladi ini, maka bagian yang diambil tadi ya, selain yang Bunda bilang alarnya ini, maka kita bisa ambil tangkai daunnya ini, tangkai daunnya. Tapi sebaiknya dipilih kalau mau untuk sayur itu yang tangkai daunnya sudah berukuran besar. Misalnya yang ini ya.
Nah, ini boleh nih misalnya nih. Gimana caranya? Tinggal dipotong. Tinggal dipotong saja seperti ini. Diambil ini ya. Nah, mana bagian yang dimasak itu? Bagian yang dimasak adalah ini, Bunda bawa ke tempat yang lebih teduh ya. Bagian yang dimasak itu adalah bagian tangkai daunnya, dari sini sampai ke dekat helaian daun. Kemudian tentunya kita bersihkan. Membersihkannya bisa dipotong dulu biar gampang ya. Nah, ini karena Bunda pegang HP tangan yang satunya ya. Kemudian ini dibuang bagian hitam-hitamnya. Nah, kalau ada seperti ini tinggal ditarik tuh. Karena tangan sebelah jadi agak lambat ya, tapi kalau tidak memegang HP ini bisa lebih cepat. Nah, dibersihkan seperti ini sampai semua bagian kulitnya ini dipastikan bersih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah nanti kalau sudah bersih tinggal kita potong-potong sesuai selera, mau miring, mau memanjang ya. Nah, lalu bagaimana cara memasaknya supaya tidak gatal? Itu teman-teman semuanya, kuncinya itu kata kawan Bunda yang terbukti betul omongannya, bahwa ketika kita memasak keladi ini jangan lama dicuci. Jadi ini kan bersih ya, paling kotorannya di sini karena kena percikan air yang di bawah itu, yang di tanah. Jadi misalnya ini setelah kita bersihkan, kita sebelum dipotong sebaiknya ini dicuci dulu kotorannya, setelah itu langsung dipotong-potong ya. Nah, terus setelah dipotong ya kita bikin bumbunya. Bisa bumbunya itu bumbu biasa saja seperti masak kangkung ya. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau mau pakai terasi lebih enak. Kalau ada udang diberi udang ya. Ya ditumis saja sampai nanti batang tangkai dari daun keladi ini benar-benar layu, baru diangkat. Dan itu rasanya itu gres-gres gitu ya. Jadi dia lembek tapi tidak hancur. Nah ya, jadi teman-teman semuanya bolehlah dicoba mungkin menu pelepah daun dari keladi ini. Mungkin nanti akan menjadi menu yang baru bagi yang belum pernah ya, dan bagi yang mungkin selama ini takut memasak tangkai keladi ini karena takut gatal. Nah, Bunda sudah berikan tipsnya tadi ya. Yang penting teman-teman atau sobat semuanya paham bahwa tidak semua dari pohon keladi itu bisa kita konsumsi, dan jangan sembarangan karena dia akan berasa sangat gatal ketika kita makan ya, dan itu gatalnya itu luar biasa dan tentunya tidak nyaman ya ke mulut dan pencernaan kita. Baik ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Bunda. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, Bunda ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.